Ya, terima kasih sudah bergabung sudah meluangkan waktu dan hatinya, ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Eh, Mata kuliah Medlit dan seminar linguistik. Alhamdulillah dia bergabung nih. Alhamdulillah. Ya. Dalam mata kuliah ini kita belajar ya bagaimana memahami penelitian itu apa sih, terus penelitian itu untuk apa ya supaya mahasiswa itu nggak hanya menyelesaikan skripsi cuma untuk lulus saja gitu ya. Memang begitu sih, tapi saya berharap kegiatan ini penulisan skripsi itu ke depannya supaya bisa jadi punya maknanya gitu ya. Jadi nggak sekedar selesai gitu, udah oke lah, yang penting selesai gitu. Kadang ada juga sih yang begitu ya, mungkin karena udah kondisi apalagi kelas karyawan ya, sambil kerja ya, yang penting selesai lah, oke, nggak apa-apa, itu aja sih nggak apa-apa, memang harus begitu. Hanya saja yang kita hasilkan itu diharapkan itu bisa pertama bermakna buat diri sendiri ya, maksudnya ini ada maknanya nih, ada tujuannya gitu ya. Saya menyelesaikan skripsi ini berarti berusaha mencapai target yang saya tentukan gitu di skripsi ini gitu. Terus apa namanya, bermakna juga buat yang baca. Nah, ini juga perlu diingatkan bahwa kita menulis itu bukan buat diri kita sendiri ya. Kadang mungkin karena ruang di hati kita itu jadi apa ya, udah penuh ya. Jadi nggak ada ruang untuk memikirkan orang lain gitu. Itu wajar banget sih ya. Saya juga dulu mungkin begitu ya. Senpai-senpai kalian juga mungkin begitu. Jadi tapi kita berusaha di sini supaya kalian punya ruang di hati kalian ya, untuk memikirkan orang yang baca gitu ya. Orang yang baca skripsi kalian itu nanti dapat manfaat apa? Itu yang saya harap bisa muncul di skripsi kalian dan di dalam diri kalian masing-masing. Di dalam diri saya juga sama ya. Sebentar. Uh, Oke, sorry. Maaf. Oke ya, baik, terima kasih. Jadi berharap ada bisa mewujudkan itu ya di skripsi-skripsi kalian. Terus dalam pengerjaannya apa namanya, ya oke, dalam pengerjaannya itu tentunya nggak mudah ya, mungkin kalian juga sekarang udah merasakan ya sulitnya ya memahami penelitian orang lain ya, penelitian sendiri aja nggak paham apalagi penelitian orang lain gitu ya. Itu saya memahami sekali karena saya juga menjalani ya apa yang kalian jalani sekarang gitu. Saya juga dosen itu punya kewajiban meneliti juga tiap semester ya. Jadi saya juga sekarang sedang melakukan penelitian saya sendiri ya. Jadi apa ya, bukan bukan cuman ya saya ngerti gitu ya, bukan cuma ngomong doang, tapi saya juga ngerasain. Jadi apa namanya, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan itu ya berdasarkan pemahaman tersebut. Ya. Gitu. Terus, nah berdasarkan itu saya berharap setiap mahasiswa ini pertama kalau misalnya sudah mengambil mata kuliah penulisan skripsi itu harus konsisten dengan apa yang sudah istilahnya udah diambil ya udah berkomitmen begitu kan ya, jadi berharap maksimal gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang mengambil penulisan skripsi di semester ini saya berharap hasil yang nggak cuma bab satu aja gitu ya. Jadi karena ya itu ya apa namanya, memang tuntutan dari penulisan skripsi juga kan, berarti sekarang kan lagi bimbingan juga ya gitu. Terus kalaupun ya misalnya penulisan skripsinya nggak selesai, maksudnya nggak maksimal gitu ya,
eh, paling tidak apa ya namanya nggak sampai lengah gitu ya, nggak sampai ya udah deh nyantai gitu ya. Semester depan ada 6 bulan lagi bisa bisa ngebut lagi di situ dan banyak juga sempainya yang berpikir seperti itu ternyata nggak bisa ya, nggak bisa ngebut ternyata gitu ya. Jadi saya berharap masing-masing punya kesadaran bahwa apa namanya ngambil penulisan skripsi di semester ini tuh bukan hanya untuk strategi yang lain ya. Saya paham sih ada juga yang berstrategi apa namanya mengambil sekarang supaya nanti semester depannya ada kemudahan yang lain gitu kan ya. Itu juga saya pahami betul. Hanya saja jangan sampai terperangkap ya. Jangan sampai kena kena istilahnya jadi bumerang gitu. Itu yang nggak saya harapkan gitu. Ya, itu saja dari saya sementara ini. Nah, hari ini saya berharap banyak yang bisa ngobrol ke saya, ngelaporin apa aja yang udah dikerjain ya. Terus ngobrolin tentang kendala-kendala yang dihadapinya begitu. Nah, kebetulan di sini juga ada Somad ya. Nah, kebetulan ada apa? Jadi gini ceritanya ini juga ada Dea kan kemarin tuh sempat menulis proposal mengenai Keigo gitu ya, penelitian Keigo, tapi ternyata di tengah jalan berubah dan seharusnya nggak di sini gitu. Seharusnya nggak di Medlit Seminar Linguistik ya, gitu. Jadi ini yang ini sih sebenarnya apa ya resiko juga dari apa ya sistem kurikulum yang sekarang berjalan ya. Jadi ada mahasiswa yang benar-benar belum benar-benar paham apa yang mau mereka kerjakan dan apa namanya sebenarnya nggak diharapkan, tapi ya sudah nggak apa-apa. Hanya saja tema yang diambil sama dia itu kebetulan sama Somad juga dibahas gitu. Jadi hari ini sekalian nanti konfirmasi ya apakah benar ini benar-benar yang dibahas itu sama banget atau apa memang masih bisa dikerjakan oleh Somad dan dia masing-masing begitu. Kita sama-sama apa namanya perhatikan ya. Oke, terus rencananya hari ini dari Mas Tris juga ada Hapyo ya. Dari Dani gimana Dani? Walaupun nggak ada PPT-nya nggak apa-apa sih. Nanti bisa cerita. Saya ada Excel-nya aja, Sensei. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama sekali nggak masalah. Baik. Oke. Terus yang lain gimana? Dari Aldi, Rivaldo, apa ada ini hari ini? Yang nanti saya tanya lagi ya. Oke. Kalau Somat sendiri apa bisa ini presentasiin ininya kayak Eh, kemarin itu? boleh Sensei, tapi yang saya presentasiin gimana sih? Saya nggak bikin PPT ke Sensei Nggak apa-apa. soalnya. Waktu itu kan waktu bimbingan kapan itu pernah cerita Oh ya. iya, yang sama Nah, itu itu ya aja. Sensei ya. Yang siapa itu ya, yang bimbingan ikut Ya, apa ke Hiroshima itu ya. sama siapa Dea ya? Dea yang satu lagi ya, ada lagi. Banyak dianya jadi bingung Iya, Sensei. oke. Dea gimana Dea? Bisa ngobrol juga hari ini? Oh, kalau untuk presentasi belum bisa, Sensei. Jadi mungkin Oke, nanti menyimak silakan dulu. nyimak Boleh. dulu, nanti menanggapi ya. Punya Ya, Sobat. baik. Oke, terima kasih ya. Baik, kalau begitu saya minta tolong sama Mas Tris dulu. Gimana Mas Tris, sudah siap? Sudah. Oke, makasih. Silakan. Sudah bisa share screen harusnya. Selamat malam, kawan-kawan semua. Selamat malam. Untuk screen-nya sudah lihat juga? Halo, tes? Sudah. Tes. Hari Sensei gimana? Dari Hari Sensei suaranya nggak kedengaran atau di-mute atau gimana ya? Yang cuma
dimaksud dengan keiko adalah kata-kata yang pemakaiannya itu ditentukan menurut Cek. banyak orang. Cek, tes. 1, 2, 3. Halo, halo. Apa suara saya kedengaran? Kedengeran. Kedengaran ya. Tapi suaranya Mas Tris Kecil ya, Sensei ya? kecil. Sebentar. Gimana sih? Ini emang laptop saya itu yang ada error. Kalau seperti ini gimana? Suaranya udah baikan belum? Kedengaran dikit. Tidak. Saya juga nggak tahu ini kenapa kok suaranya itu kecil gitu. Oke. Nah, jadi ya mungkin sambil melihat layarnya, ya mungkin terbantukan dengan layar lah. Mungkin. Kalau suara saya kecil. Jadi ini emang udah maksimal memang seperti ini suaranya. Jadi saya ulangi, Keiko itu menurut Yosuke tahun 1998 halaman 1 mengatakan Keiko itu sebagai berikut. Yang dimaksud dengan Keiko adalah kata-kata yang pemakaiannya itu ditentukan menurut hubungan banyak orang, yaitu antara si pembicara ataupun lawan tutur dan orang yang membicarakan. Hubungan tersebut menyatakan sebuah bentuk ungkapan Keiko. Kemudian Keiko itu dibagi menjadi 3 menurut beberapa ahli, yaitu menurut Dana Sasmita tahun 1983 membagi Keiko menjadi 3, yaitu Song Keiko, Kenjoko, dan Teniko. Kemudian Kenjoko menurut Shotaro tahun 1985 mengartikan Kenjoko sebagai yang menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara atau terhadap teman orang yang dibicarakan dengan cara mendengarkan orang yang dibicarakan, termasuk benda-benda, aktivitas ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Kemudian yang berikutnya mengenai Songteko. Songteko dipakai bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan atasan sebagai orang yang lebih tua usianya ataupun lebih tinggi kedudukannya. Bertutur kata yang secara langsung menyatakan rasa hormat terhadap lawan bicara. Ini adalah menurut Hirai tahun 1985. Kemudian yang berikutnya adalah Teinego. Menurut Yoshihide dan Yumiko tahun 1985, Teinego merupakan bentuk untuk mengungkapkan rasa hormat kepada lawan bicara setelah mempertimbangkan kedudukan lawan bicara yang lebih tinggi. Itu mengenai skripsi saya tentang itu, yaitu kesimpulannya adalah itu yang menunjukkan rasa hormat, kemudian dibagi menjadi 3 oleh beberapa ahli, bagian besar seperti itu yang saya baca. Dari 3 jenis Keiko tersebut ada Song Keiko, Kenjoko, dan Teniko. Nah, kemudian ini progres skripsi saya, progres per tanggal 3 Januari hari ini sudah melalui 6 revisi. Jadi selesai, maksudnya selesai itu belum tuntas baru satunya. Jadi kenapa kok sampai 6 revisi? Kesalahan pertama kurangnya sumber rujukan, dan paragraf yang ini sudah diperbaiki sampai sekarang tidak terisi lagi. Kemudian menemukan titik identifikasi masalah dalam latar belakang, dan itu membuat saya merasakan sulit. Dan itu sudah saya perbaiki, tidak ada revisi.
Kemudian terhadap langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan revisi adalah sebagai berikut. Pertama, mengganti isi latar belakang total, ya meskipun ada beberapa yang saya sisakan gitu, tapi sebagian besar ya kebanyakan saya ganti, dan mulai mencari sumber-sumber terhadap itu tersebut. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah menyusun kalimat penyambung paragraf. Itu masih terjadi harus diperbaiki seperti itu. Istilah industri manufaktur di bidang kualitas. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengambil kutipan dari penelitian orang lain. Ya, jadi ada beberapa yang saya mengambil dari sumbernya langsung ataupun dari penelitian orang. Kemudian yang berikutnya adalah mencari sumber untuk menjadikan identifikasi masalah melalui beberapa penelitian orang lain. Dan berikutnya adalah masih ada revisi terkait perbandingan. Untuk alasan kenapa saya mengambil penelitian dalam drama dan ketika buku tersebut. Dan ini belum saya revisi, alasannya adalah saya masih kendalanya masih di situ. Jadi saya bingung harus ngapain. Jadi apa yang harus saya tulis di bagian itu, maksudnya di bagian perbandingan ini. Jadi apakah saya harus mencari dari sumbernya itu ataupun tidak lanjutin penelitian yang orang lain lakukan terhadap itu tersebut, masih saya bingung. Jadi nanti mohon pencerahannya. Nah, jadi itu sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh ya, tadi Sensei ini dari Mas Dwi. Ya, Izin bertanya mengenai Teneku. Silakan Mas Dwi. pertanyaan udah ada di bagian chat itu, Mas Tris. Ya, ini lagi saya baca. Ketika menggunakan Teneku, apakah harus mempertimbangkan atau ada hubungannya dengan pendidikan posisi mitra atau yang saya tahu mengenai Teneku itu adalah kita sama-sama menunjukkan bahwa tubuh kita ataupun sama-sama merendahkan dari pihak penutur. Misalkan ketika kita membicarakan Rukui Maska, ya, jadi itu memang yang saya tahu itu adalah bentuk kalimat itu. Kenapa? Karena ikimas, dari kata ikimas itu adalah di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah bukan bentuk tenjuku ataupun bentuk jumpiku, itu sama-sama mengatakan suatu kedudukan kita itu seberapa tinggi ataupun seberapa rendah, jadi tidak ada yang dirugikan, istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu Mas, jawabannya Mas Dwi. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya, karena saya masih belajar juga gitu. Ya, terima kasih Mas Tris. Ya, Sensei, sama-sama. Ya, baik. Jadi kemarin itu sepertinya Mas Tris ini punya banyak kesulitan ya. Maksudnya saya nggak paham gimana teknisnya gitu. Rincian kesulitannya seperti apa gitu. Jadi minggu lalu itu saya minta tolong Mas Tris untuk mempresentasikan mengenai keigo dalam bahasa Jepang ya. Ekspektasi saya itu Mas Tris bukan hanya menjelaskan mengenai definisinya, tapi menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan penggunaan keigo. Kan kalau keigo itu saya pikir pasti ada cara menggunakannya gitu kan ya. Jadi berharap bisa mendengar cerita tersebut dari Mas Tris sebenarnya. Jadi seperti itu ekspektasi saya ya. Jadi sebenarnya hari ini saya setelah mendengarkan presentasinya mungkin belum bisa
apa namanya, saya belum bisa mendengarkan apa yang saya pengen dengar sebenarnya sih gitu. Tapi di sini ada Erik juga ini yang namanya Dwi itu namanya Erik ya, Erik Dwi Sandra. Ya. Erik juga meneliti mengenai Keigo ya Erik ya. Jadi mungkin dari Erik juga bisa ada masukan ya untuk Mas Riz. Kayaknya Mas Riz ini dalam kondisi bingung nggak tahu mesti gimana gitu ya tadi ceritanya seperti itu. Kira-kira dari Erik ada masukan atau gimana? Silakan Erik. Kalau dari saya pribadi, saya bukan mengajarkan, cuman pengalaman saya ketika menyusun skripsi. Oh ya Mas, silakan itu. Mohon maaf ya Mas ya, sebelumnya berbagi ini hanya sharing aja kan ya. Ya, oke. Yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu kayak mengenai penyusunan skripsi, khususnya terutama di linguistik yang sambil bertema Keigo gitu. Bukan Keigo saya diambil dari ini apa namanya, ragam bahasa tulis dari email gitu ya. Yang pertama yang mungkin merasa bingung, saya juga mengalami posisi Masnya ya seperti itu. Lebih fokus menetapkan gitu ya apa yang telah diambil temanya itu, Mas lebih dikelompokkan kembali, diklasifikasikan apa yang menjadi bahan penelitian Mas seperti itu, diklasifikasikan entah itu dari drama ataupun film gitu ya. Lalu kita meneliti dari hal-hal yang telah ditentukan tersebut gitu. Ya tentunya dengan dasar teori-teori yang kita dapatkan sebelumnya entah dari buku, jurnal, skripsi ataupun dari media lainnya gitu ya. Itu karena sangat membantu kita ketika melakukan penelitian. Minimnya informasi atau sumber-sumber teori-teori yang kita dapat itu akan mempersulit kita ketika melakukan penelitian. Mungkin saran dari saya pribadi lebih banyak membaca penelitian mengenai Keigo yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin orang-orang sebelumnya meneliti Keigo atau menjelaskan mengenai Keigo itu apa sih yang dibahasnya gitu mungkin ya. Apa permasalahannya gitu. Mungkin pasti berbeda-beda gitu alasan-alasannya. Mungkin salah satunya dengan banyak membaca ya jurnal atau skripsi orang lain mengenai Keigo, itu bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita juga sih dalam melakukan penelitian seperti itu. Itu sangat membantu juga saya pribadi, dengan banyak membaca penelitian orang itu sangat membantu banget itu. Ketika menganalisis ataupun ya intinya buku sekinya itu sangat membantu banget. Ya tentunya mendapatkan arahan dari Harsensei juga. Mungkin dari saya untuk garis besar seperti itu sih, lebih banyak membaca kali ya. Dan mendapatkan teori materinya. Mas Erik apa ya. Mas Dila? Terima kasih. Oh iya Mas Erik, tadi kan dianjurkan ataupun disarankan banyak membaca. Nah itu kan yang bisa kita akses jauh ini itu kan hanya sampai bab 1, bab 2 dan seterusnya itu kan sulit untuk mengakses hanya beberapa saja gitu. Nah solusinya itu seperti apa? Apa kita hanya membaca di bagian bab 1 saja atau sampai selesai gitu? Kalau saya pribadi memang nggak 100% saya baca, namun beberapa skripsi yang saya merasa menarik itu saya baca hampir semua sih gitu. Terutama poin-poin penting mengapa dia menjelaskan hal-hal tersebut gitu. Kenapa dia bisa mendapatkan teori-teori mengenai Keigo dari para ahli, dari mana mendapatkannya, itu yang saya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya untuk bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan gitu. Bahkan ingin bisa melebihi apa yang dia telah buat seperti itu sih. Itu hal-hal yang cukup menarik untuk dicoba seperti itu sih. Terutama memperbanyak teori juga ya. Kenapa skripsi A ini mengenai Keigo bisa mendapatkan teori dari sini gitu. Kita cari tahu, entah itu dengan menanyakan ke sensei, memiliki buku tersebut atau tidak, ataupun media-media lain gitu ya, di Google Scholar ataupun ya banyak juga di perpus seperti itu sih, banyak juga sih. Intinya kalau kita mendapatkan teori dari beberapa pakar itu menjadi suatu masukan juga pembanding gitu. Oh si pakar A bilang Keigo seperti ini, B seperti ini. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa pakar itu. Jadi dengan kesimpulan kita, tapi bukan berarti membuat kesimpulan sendiri, itu bukan berarti membuat arti sendiri gitu ya, tapi masih dalam cakupan atau ruang lingkup di teori-teori yang dijabarkan oleh para ahli tersebut gitu.
Mas, terima kasih Mas. Berarti dulu Mas Dwi mencari sumber-sumbernya itu hanya lewat Google Scholar, kemudian mencari apa namanya skripsi ataupun jurnal ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan Keigo seperti itu Mas, atau seperti apa? Kalau saya pribadi ya sebatas apa sebisa kemampuan saya kebanyakan sih dari buku juga, dari buku jurnal yang tentunya dari skripsi orang juga sih sambil baca-baca gitu ya. Dan kebetulan dari penelitian yang ada kok penelitian mengenai Keigo yang dari sebuah asosiasi yang diadakan di Jepang itu apa lupa nama asosiasinya kan. Keigo no Hoshin kalau nggak salah itu ada tuh. Jadi dia meneliti mengenai Keigo. Semua diteliti di situ ada penjelasannya. Di situ bisa nilai tambahan. Di situ bukan hanya Keigo tuh, Song Keigo, Kenjogo dan Tainego. Di situ juga ada beberapa Keigo turunannya ada lagi gitu loh. Ada Keigo Ronketsu, ada Niju Keigo gitu. Itu hal yang sangat menarik bagi saya sebagai peneliti gitu ya untuk dibahas tuh, menemukan poin-poin tersebut di bahan penelitian yang kita jadikan sumber gitu seperti itu. Ya Mas, terima kasih sekali informasinya. Nanti akan saya coba. Banyak kok di buku-buku juga banyak, Google Books juga ada kok, online juga bisa kok beli cuma paling 45.000 itu. Bisa kalau mau pinjam buku saya juga ada beberapa sih. Oh iya, Bu, ngomong-ngomong posisi di mana sekarang? Ya. Posisi Mas Erik sekarang di mana? Saya di Jakarta Timur. Oh ya, Rawang nih saya. Lumayan. Salah. Nah, kalau ntar ke kontak-kontakan aja. Oke, siap. Paling dari saya itu, paling saya kalau kurang lebihnya juga mohon maaf. Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Erik ya. Sangat membantu sekali ya. Jadi apa namanya? Tadi kan Mas Tris bilang cuman kalau nyari-nyari di internet gitu cuman ada bab satunya aja ya, bab 2-nya nggak bisa, bab 3. Kadang ya kalau kita nyarinya skripsi itu ya begitu pasti ya, nggak mungkin, kayaknya susah untuk dapat yang ada dari bab 1 sampai bab 4 itu ya. Karena apa namanya? Aksesnya itu dibatasi karena ada kemungkinan ya. Kan kalau di Indonesia itu kemungkinan diambil gitu itu mudah sekali ya. Jangankan yang dikunci, jangankan yang terbuka, yang terkunci aja kadang bisa kebuka gitu. Orang Indonesia kreatif. Jadi sulit untuk mendapatkan akses ke bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Untuk Mas Tris sebenarnya kemarin juga saya udah cariin ya. Itu gimana tuh Mas Tris? Apa sudah dilihat? Sudah saya lihat, tapi tulisannya Arab Gundul, jadi waktu yang luang untuk konsentrasi gitu. Jadi nggak bisa ketika saya buka langsung dibaca terus. Oke, ya. Jadi diluangkan lebih banyak. Jadi Mas Tris ini sebenarnya kalau misalnya bingung mau ngapain itu mempelajari dulu Keigo dalam bahasa Jepang itu sebenarnya apa sih gitu. Bukan hanya definisinya aja, hanya terus apa saja yang terkait dengan Keigo ya, dari buku apa yang saya kasih itu kayaknya sih mungkin bisa jadi ini ya, teori yang cukup ini apa namanya, kalau baca sedikit-sedikit itu mungkin kebingungannya bisa diminimalisir ya. Jadi kalau misalnya apa namanya bingung mau ngapain, pertama memahami dulu aja deh Keigo itu seperti apa. Dari kalau misalnya Mas Tris bisa ke kampus, itu saya banyak buku yang tentang Keigo itu ada, bisa fotokopi juga ya. Hari ini juga ada mahasiswa dari mana tuh? Dari Depok ya, datang ke kampus, minjem bukunya sedang dibawa sih ya sama anak itu. Tapi minggu depan insya Allah udah bisa kembali bukunya. Jadi kalau misalnya bisa meluangkan waktu, atau misalnya Sabtu Minggu gitu ya, cuman bisa Sabtu Minggu, nanti saya titipin ke Satpam gitu, bisa silakan ambil. Kalau
apa namanya, kasih tahu dulu ke saya, bisa aja kapan ambilnya. Nah, nanti kalau udah selesai di fotokopi bisa dikembalikan dengan cara kirim aja, pakai paket juga boleh, pakai jasa pengiriman ya. Asal bukunya nggak rusak aja. Soalnya yang sekarang itu bukunya juga udah copot-copot ya. Jadi saya juga lagi mikir pengen di PDF-in aja kali ya gitu ya. Nanti semoga bisa ada waktu buat saya bikin jadi PDF supaya bisa gampang di-share-nya ya. Nah, sebenarnya di folder yang saya bagikan waktu di bagian WhatsApp grup itu kan ada keterangan tentang grupnya ya. Nah, di situ ada link ke Google Drive ya. Sebenarnya buku tentang Bumpo yang di dalamnya ada pelajaran mengenai Keigo itu ada di situ. Ya, jadi coba nanti Mas Riz, saya nggak ngerti secara detail cara kerjanya Mas Riz seperti apa gitu. Jadi saya juga nggak kesibukannya Mas Riz juga saya nggak paham seperti apa. Jadi sulit juga ya ya gitu deh. Nah, jadi tuh gini saja, Ya. setelah saya ke Karawang itu kan sama istri, kebetulan saya kontrak. Nah, kontrak itu ya kontrakan bukan rumah. Jadi seperti kamar cuma 2 ruangan. Nah, karena anak saya masih kecil itu, jadi ada barang jatuh ataupun kucing teriak ataupun kita ngobrol seperti ini langsung terbangun gitu. Nah, jadi gerak saya untuk menyelesaikan ataupun mengerjakan skripsi itu hanya di waktu Sabtu sama Minggu saja. Jadi kalau misalkan ini aja istri saya lagi ke tempat ibunya, jadi saya bisa presentasi seperti ini dengan bebas gitu. Nah, jadi salah satu waktu yang perlu saya gunakan yaitu hanya Sabtu Minggu aja. Jadi kalau misalkan saya mengirim revisi hasil revisi itu ya pasti Sabtu Minggu setelah udah saya akal-akalin ketika pulang kerja jam 5 itu aja nggak bisa maksimal gitu. Ya udah saya bulatkan saja hari Sabtu sama hari Minggu saya kerjakan. Ya. Oke. Ya, jadi kalau begitu ya menurut saya sih fokusnya diatur lagi ya. Sekarang fokusnya mempelajari Keigo dulu aja ya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham teorinya ya, misalnya udah milih drama kita mau cari Keigo di sini ya, nyari apanya gitu. Kalau ditanya nyari apanya itu kita mesti ada pengetahuan mengenai Keigo-nya dulu supaya bisa memahami apa yang mau kita cari di drama tersebut. Jadi, seperti yang tadi Erik sampaikan ya, kalau kita nggak paham teori itu ya kesulitan waktu kita mau analisis apanya nih gitu ya. Jadi nggak paham apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi nanti ini kan kemarin saya kirim banyak PDF ya, Mas Riz ya. Nah, itu semoga bisa dikonsumsi ya sama Mas Riz supaya sedikit-sedikit bisa paham. Baik. Oke, sip. Terima kasih Mas Riz ya udah ngobrol banyak. Sama-sama. Oke, sip. Emang kesempatan buat ngobrol karena pas waktu anak saya masih di sini ya nggak bisa seperti itu. Ya. Saya cuma mendengarkan menyimak saja. Oke. Sip. Terima kasih ya. Jadi ya kita kadang ya namanya saya juga nggak bisa memahami semua kendala semua mahasiswa ya seperti apa. Jadi dengan mungkin bisa cerita sedikit ke saya supaya saya ada gambaran ya gimana caranya supaya bisa jalan. Oke, sip. Terima kasih Mas Tris dan makasih juga Erik sudah bantuin. Nanti minta tolong kalau ada referensi-referensi bisa dipinjemin ya. Sama selesai. Oke. Terima kasih ya.
Oke, terus selanjutnya dari Mas Dani gimana? Mas Dani udah bisa? Baik, Sensei, saya coba menyampaikan progresnya. Oke, sip. Terima kasih. Silakan. Share screen. Apakah sudah terlihat, Sensei? Ya, sudah. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan progres pencapaian penyusunan skripsi. Mohon maaf sebelumnya, sebetulnya minggu lalu sudah saya siapkan untuk PPT-nya, cuman setelah saya cek ternyata ada di laptop di perusahaan, jadi saya hanya bisa menyampaikan berupa data Excel saja. Jadi untuk tema skripsi yang saya rencana akan ambil adalah penggunaan istilah industri manufaktur Jepang di bidang produksi. Nah, di sini adalah item-item bab 1 yang terdiri dari 8 item. Nah, untuk item-item ini saya ambil dari item skripsi yang telah dibuat oleh senior saya yang bernama Mas Siregar. Jadi setelah saya membaca skripsi beliau, saya menemukan item-item 8 ini dan saya coba untuk memasukkan ke dalam skripsi yang sedang saya susun. Nah, untuk kondisi sekarang, untuk latar belakang masalah baru mencapai 65%. Untuk identifikasi masalahnya 60%, untuk pembatasan masalahnya 60%, rumusan masalahnya baru 60%, tujuan penelitiannya 50%, metode penelitiannya 40%, manfaat penelitiannya masih belum ada progres. Begitu pula untuk yang sistematika penulisannya juga masih belum ada progres. Nah, kondisi progres ini sudah termasuk komentar dari Hari Sensei yang waktu itu saya sudah kirim UTS berupa bab 1 dan Hari Sensei memberikan komentar di sebelah kanannya untuk item-item yang perlu saya koreksi. Nah, setelah saya baca komentarnya sudah saya perbaiki. Terus pertanyaannya kenapa ini baru 65%? Karena dari 6 item ini baru bisa membuat sekitar 4 lembar. Nah, sedangkan yang kita ketahui untuk bab 1 itu harus mencapai 10 atau 11 lembar. Nah, untuk kedepannya juga saya mau bertanya kepada Sensei, nanti mohon masukannya. Untuk bab 2-nya ke depan, saya juga sudah mengambil item-item yang sudah dibuat oleh Mas Siregar. Apakah boleh seperti ini ataukah harus ada yang dirubah atau ada masukan yang lainnya? Mohon pendapat dan masukannya. Nah, secara grafik saya buat seperti ini agar lebih mudah saya mengontrolnya. Mungkin itu saja Sensei untuk progres penyusunan skripsi yang sedang saya buat. Dari yang tadi saya sampaikan, mohon masukannya dari Sensei apabila ada yang harus saya perbaiki atau lain-lainnya. Ya. Ya, terima kasih Mas Dani ya. Tadi ada pertanyaan kayaknya dari Erik tuh di chat ya. Oh ya, Mas Erik. Bentar dulu. Kalau boleh tahu manufaktur produksinya di bidang apa tuh katanya? Oh iya. Untuk karena Mas Siregar sudah mengambil istilah
industri manufakturnya di bidang kualitas. Supaya saya tidak sama dengan beliau, untuk skripsi kali ini saya mengambilnya untuk bidang produksi. Nah, seperti Mas Erik ketahui, untuk hampir semua industri manufaktur Jepang banyak istilah-istilah yang hampir sama. Nah, saya lebih condong ke industri manufaktur untuk istilah umumnya. Berarti Gitu. ke otomotif ya, Bang? Oh iya, otomotif. Oke, terima kasih. Mungkin sebaiknya manufakturnya otomotif gitu, dicantumkan aja kali ya. Oh gitu ya, baik. Soalnya kalau manufaktur kan lebih cenderung pembuatan di sini, manufaktur ke arah mana bidangnya gitu. Oh iya, baik. Betul. Otomotif, manufaktur, industri otomotif ya. Baik, Mas Erik, terima kasih banyak masukannya. Barangkali dari yang lain ada yang mau disampaikan untuk penyusunan skripsi saya, silakan. Mohon masukannya. Ya. Oke, terima kasih Mas Dani ya. Kalau yang saya ingat itu kalau Mas Siregar itu, Mas Muslim itu makna dan penggunaan kalau nggak salah ya, makna penggunaan kalau nggak salah itu ya judulnya, makna dan penggunaan istilah di dunia industri gitulah pokoknya ya, makna dan penggunaan. Terus mohon nanti diperhatikan lagi. Terus saya juga jadi khawatir ya, ini kan terlalu berpatok ke punyanya Mas Muslim ya. Saya khawatirnya nanti tingkat plagiasinya tinggi. Maksudnya khawatir dengan redaksionalnya ya nanti. Semoga enggak. Kalau misalnya susunan bab 1 sih nggak masalah. Hanya saja kalau udah di bab 2 itu ya nanti dikondisikan supaya tidak terlalu berpatok ke Mas Muslim ya. Jadi intinya aja, misalnya kalau landasan teorinya kan judulnya makna dan penggunaan ya, berarti Mas Dani itu harus menguasai, harus mempelajari mengenai ilmu yang mempelajari tentang makna, itu kan semantik ya. Terus karena mempelajari penggunaan juga berarti harus mempelajari ilmu yang mempelajari, membahas ya mengenai penggunaan bahasa, yaitu pragmatik ya. Terus nanti dalam perjalanannya mungkin perlu teori-teori yang lain juga, perlu pengetahuan-pengetahuan yang lain juga ya. Jadi untuk awal nggak apa-apa pakai Mas Muslim, hanya saja untuk isinya, kontennya itu diusahakan nah kayak misalnya makna, leksikal, kontekstual. Ini kan sebenarnya jenis makna itu ada yang lain juga kan ya. Jadi mohon ini sebagai acuan awal nggak apa-apa, nanti dikembangkan lagi saya harap. Jadi bukan berarti Mas Muslim itu ya udah bukan berarti nggak ada kurangnya gitu ya. Jadi nanti mohon bisa lebih gamblang lagi dalam menjelaskan mengenai terutama yang di bab 2 ya, karena kalau misalnya menganalisis makna itu kan berarti kita harus paham dulu ada jenis makna apa aja nih, kan nanti misalnya Mas Dani itu nyari nih istilah apa dalam makna manufaktur tuh, misalnya apa contohnya, Pokayoke misalnya, atau yang lain apa ya, Yokotenkai Sensei. Ya, Yokoteng misalnya. Yokoteng itu misalnya secara leksikal kalau di breakdown misalnya Yoko sama Tenkai itu singkatan dari Yokotenkai, Yokoteng itu ya. Terus Tenkai itu mengembangkan misalnya ya ke arah samping misalnya. Nah, kalau secara leksikal begitu, secara kontekstualnya bagaimana di lapangan? Apakah benar merujuk ke pengembangan ke arah samping gitu ya, atau gimana, atau nggak mesti samping gitu kan? Yoko itu mungkin karena kalau di kantor itu kan mungkin kantornya bersebelahan ya, jadi di
disebarin juga nih ilmunya ke sebelah kantor sebelah nih misalnya gitu mungkin ya. Jadi, mungkin dari situ. Tapi secara kontekstualnya bagaimana gitu ya. Terus makna yang terkandung itu apakah makna leksikalnya ada nggak? Ada ya kan. Makna kontekstualnya ada nggak? Ada. Makna gramatikalnya kan ada juga ya jenis makna yang namanya makna gramatikal. Jadi nanti mungkin bisa ke arah sana ya. Jadi jangan hanya kalau di Mas Muslim itu hanya leksikal dan kontekstual. Nah kita Mas Dani, saya harap bisa dapat penjelasan yang lain lagi, jenis makna yang lain lagi gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Baik Sensei, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak ya. Mas Muslim itu skripsinya apa ya? Saya apa ya? Termasuk yang skripsi yang saya suka juga sih dari selama saya bimbing. Punya Erik juga ya. Punya Erik itu penjelasan Keigo-nya komprehensif sekali ya. Jadi Erik itu waktu nganalisisnya juga apa namanya sudah sangat baik sekali, rapi kerjanya ya. Senang bisa kerjasama sama Erik sama Mas Muslim ya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Sama iya. Sip. Ya, ya mungkin itu aja sih dari saya ya. Apa namanya? Terus nanti saya berharap Mas Dani nanti kalau cerita itu ini kan tadi berarti teknis penulisannya sampai mana gitu kan ya? Ya. Nah itu nanti ke depannya mungkin bisa cerita saya tuh menganalisis mau meneliti tentang apa gitu. Kenapa saya mau menganalisis tentang itu gitu. Terus mau menganalisisnya jadi mungkin lebih ke arah cerita apa yang mau Mas Dani teliti gitu ya nanti. Oh baik Sensei. Oke, sip. Terima kasih. Jadi nanti yang 60%, 65% itu tambahannya gitu ya. Oke. Sebentar, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya dari Somad ya, mau cerita ya tentang penelitiannya ya. Ya, Sensei. Oke, sip. Terima kasih Somad. Silakan. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi Somad ini mengambil tema skripsi tentang Tokutegino ya. Nah, kebetulan dia juga tadinya mau ngambil Keigo, tapi ternyata Keigo itu susah gitu ya. Terus berubah haluan ke arah Tokutegino juga ya, karena sekarang dia juga kerja di LPK gitu ya dia ya. Iya, Sensei, betul. Jadi mungkin lebih dekat dengan dunianya dia yang sekarang. Sebenarnya perubahan seperti itu sangat tidak diharapkan ya. Jadi saya juga bingung dan Pak Ari juga ya, Pak Ari Sensei sebagai Kaprodi itu ya enggak suatu yang tidak diharapkan. Cuman ya kami pada dasarnya prodi itu yang berusaha memudahkan ya mahasiswa supaya kalian nggak lama-lama lah di sini ya, 4 tahun aja cukup, syukur-syukur bisa 3,5 tahun. Jadi hubungan kita jangan lama-lama gitu ya sama prodi sama mahasiswa itu. Maksudnya di kampus ya, hubungan secara akademik. Jadi pengen cepat-cepat mahasiswanya itu lulus. Jadi berdasarkan itu ya udah nggak apa-apa. Hanya saja pada saat dia mengajukan tema barunya itu ya kebetulan saya juga jadi pembimbingnya Somad ya. Pembimbing keberapa ya? 1 atau 2 kayaknya. Nah, saya ada kekhawatiran ini hal yang ditelitinya tuh bertumpukan gitu ya. Jadi supaya menghilangkan, kita mensinkronkan ya. Hari ini
Kemarin itu saya bilang ke Somad, ayo semoga bisa ketemu ya sama Deanya supaya bisa cerita gitu Somadnya. Ya, oke. Sorry agak panjang. Silakan Somad. Nggak apa-apa, Sensei. Oke, sumimasen konbanwa, Sensei. Selamat malam buat semuanya. Mohon maaf, jadi tiba-tiba saya masuk ke Zoom-nya Hari Sensei, mungkin tanpa sepengetahuan kalian semuanya. Jadi pada kesempatan Zoom kali ini, saya ingin mengkonfirmasi dua hal, yaitu yang pertama adalah konfirmasi terkait pengambilan tema skripsi yang sama dengan salah satu mahasiswa bimbingan Sensei. Jadi beberapa hari lalu saya dikonfirmasi sama Hari Sensei bahwa ada mahasiswa yang berubah tema, dan kebetulan temanya itu sama dengan penelitian yang saya ajukan pada saat pengajuan proposal skripsi beberapa bulan yang lalu. Nah, yang kedua, mohon maaf Sensei, saya sekalian mau konfirmasi untuk bab 2 yang sudah saya submit kemarin, dan alhamdulillah udah dapat balasan dari Sensei juga. Terima kasih banyak Sensei. Baik, mungkin terkait poin yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai penelitian saya. Jadi sejak awal pengajuan skripsi penelitian saya itu bertemakan tentang pekerja asing atau foreign worker di Jepang. Dalam hal ini yang saya teliti adalah mengenai Tokute Gino. Sensei, mohon maaf, saya boleh tampilkan PPT yang sebelumnya saya presentasikan di Medlit Budaya saya, Sensei? Oh ya, siap. Oke, jadi mohon maaf sudah kelihatan PPT-nya. Oke, jadi terkait dengan penelitian saya ulang lagi, jadi penelitian saya ini bertemakan tentang pekerja asing di Jepang. Dalam hal ini yang saya teliti adalah Tokute Gino. Jadi alasan mengapa saya mengambil tema ini, karena tema ini cukup menarik buat saya, dan kebetulan saat ini saya sebagai Tokute Gino di Jepang, dan sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Jadi langsung saja, skripsi saya itu berjudul Perubahan Status Gino Jishu ke dalam Tokute Gino dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang pada masa pandemi COVID. Jadi saya mengambil tema ini karena saya melihat beberapa fenomena belakangan ini itu banyak sekali Gino Jishu yang beralih status ke Tokute Gino. Ini juga dalam upaya pemerintah Jepang untuk mengamankan kondisi tenaga kerja, karena kita tahu bahwa semenjak kondisi COVID ini, pandemi ini yang masih berlanjut, itu sistem imigrasi maupun penerimaan warga asing, baik itu dalam bentuk pekerja maupun pelajar, foreign student, itu masih dibatasi atau ditutup ya. Jadi buka tutup itu masih berlangsung, bahkan sekarang ditutup. Kabar terbaru tuh terakhir tanggal 30 November kemarin tuh kalau nggak salah ya, itu ditutup lagi. Jadi sampai saat ini belum bisa menerima kondisi pekerja dari luar negeri. Langsung saja ya, mungkin untuk memahami seperti apa penelitian saya, itu gambaran umumnya seperti ini latar belakang saja ya. Nanti mungkin saya sedikit tampilkan di bab 2 saya mengenai lebih detail mengenai Gino Jishu dan Tokute Gino. Jadi latar belakang yang mendasari penelitian saya ini adalah, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Jepang. Jadi saya mengambil narik datanya itu dari Nihon Keizai Seichoritsu. Jadi dari pertumbuhan ekonomi, kemudian jadi nanti itu ada kesinambungan gitu dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dilanjut dengan ekspansi perusahaan Jepang ke beberapa negara khususnya di Asia Tenggara, karena menurut penelitian yang saya baca yang direferensikan sama Hari Sensei itu dari Ajia Taiyo, itu dari situ tertulis bahwa memang Jepang itu mengalihkan perusahaannya itu karena biayanya mahal di sini ya, biayanya mahal di Jepang. Jadi mereka itu banyak ekspansi ke luar negeri, khususnya di Asia Tenggara yang biaya produksinya itu lebih murah ya, khususnya Indonesia, Vietnam, maupun di negara seperti Thailand, Myanmar juga. Oke, kemudian yang ketiga adalah ini semakin dengan pertumbuhan ekonomi tinggi itu dia tidak diimbangi dengan angka kelahiran ya, justru malah menurun ini ya. Jadi Soshika ya. Jadi karena menurun otomatis
dampak dari kondisi tersebut itu akan mengakibatkan ketidakstabilan pada ekonomi, dan itu nanti saya akan tampilkan grafik juga. Dari situ prediksi beberapa tahun ke depan nanti ya. Kemudian dari penurunan angka kelahiran ini, at least Jepang itu membutuhkan ya tenaga kerja dari luar Jepang, artinya mereka butuh tenaga kerja dari asing ya. Jadi untuk memenuhi kondisi produktivitas di dalam negeri mereka. Kemudian sebenarnya kondisi penerimaan tenaga kerja itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan ada namanya Ginojishu atau TITP ya. Jadi itu udah berlangsung dari tahun 93, tapi terus mengalami kebijakan-kebijakan baru untuk perekrutan tenaga asing dari luar gitu. Nah, baru berdirinya Tokutei Gino ini pada 1 April 2019 nih ya. Nah, kemudian setelah berdiri itu kan kondisinya memang belum ada COVID ya, karena COVID itu setelah saya baca ya dari beberapa penelitian itu memang munculnya dari Cina itu mulai dari Desember ya, baru ditetapkan sama WHO itu di tanggal 11 Februari kalau nggak salah ya. Oke, kemudian setelah dari mohon maaf yang saya agak potong-potong. Jadi setelah ditetapkan, diresmikan, didirikan pada 1 April 2019 itu kondisi awalnya memang dia berjalan lancar ya, tapi semenjak adanya COVID itu Tokutei Gino yang awalnya punya target 345.000 itu memang dia tidak bisa tersuplai dengan baik ya. Mungkin ada kaitannya juga sama penelitian yang maaf Deaseng ya, yang sebelumnya saya juga mohon maaf sudah baca itu mungkin ada kaitannya itu nanti ya. Jadi saya ingin konfirmasi sekalian itu kan. Jadi memang dampak dari COVID ini terkait dengan sosialisasi program juga bisa dan target yang tidak terpenuhi dari pemerintah Jepang. Oke ya, mungkin sekilas saja. Jadi ini pertumbuhan ekonomi ya. Jadi Jepang itu memang kita tahu bahwa negaranya sangat maju ya, tapi negara maju itu kemudian banyak ya faktor-faktor yang istilahnya itu mereka kayak dari pertumbuhan ekonomi yang maju, tapi mereka itu sebenarnya dihadapkan dengan masalah yang serius juga di dalam negeri gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari ekspansi. Ini saya ngambil data dari Jetro ya, banyak istilahnya itu perusahaan yang ekspansi di luar Jepang ya. Ini Jetro ini saya ambil data, jadi kayak ada kayak penjualan ini ya, penjualan mobil dalam 1 tahun 2018 ini mengalami kenaikan ya. Jadi ini salah satu bukti ekspansi Jepang ya di luar negeri. Kemudian dari situ ini adalah masalah penurunan atau sosika ya. Jadi angka ini saya dapat dari Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja ya. Jadi ini kalau dilihat ya nanti tuh piramidnya itu bentuknya terbalik ya. Jadi cenderung ini kan bisa dilihat ya, ini angka kelahiran, kemudian ini Saisang Nenrei Jinko ya. Jadi ini usia produktif ya. Ini biasanya dari 14 ya, 14 tahun sampai 65 tahun nih yang grafik biru ini. Kemudian dari situ ini masuk usia pensiun dan ini Jompo ya. Jadi ini Dansei dan ini Jos ya. Jadi dari grafik ini itu bisa kelihatan. Ini mungkin kalian bisa akses juga di sebentar ya. Jadi saya data ambilnya dari sini ya. National Institute of Population and Social Security Research ini ya. Jadi mungkin kalian bisa juga akses di sini. Jadi data ini terkait dengan Jinko ya, penduduk Jepang ya. Jadi berbagai macam hasil survei itu ditampilkan di situ ya. Jadi ini adalah Swiss ya, atau pergerakan ya. Bisa dilihat bahwa mungkin dari tahun mohon maaf ya kalau saya salah baca data ini 2005 ini sudah mengalami tren penurunan ya. Jadi tren penurunan angka kelahiran ini sudah muncul di tahun 2005, kemudian terus turun menurun ya. Otomatis dari total populasi turun itu maka angka produktif, usia-usia produktif yang di arsir hijau ini juga dia akan mengalami penurunan. At least juga ini angka kelahiran juga akan menurun ya. Kemudian nih
Terus bahkan ini diprediksi ya sampai tahun 2060 ya, ini jumlah penduduk Jepang cuma mencapai 86 jutaan ya. Jadi sangat jauh banget ya, dan ini akan berdampak sangat krusial bagi ekonomi Jepang ya. Kemudian dari kondisi pertumbuhan penduduk kita bisa lihat di sini adalah kebutuhan tenaga kerja asing ya. Mohon maaf Sensei kalau saya salah ininya agak ini Sensei bahasa Jepangnya. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya di sini adalah komposisi penduduk asing ya. Ini tapi datanya kurang saya update ya. Ini saya ambil dari 2018 ini hasil survei dari 2017 ya. Jadi mungkin di sini masih kebanyakan Tiongkok ya, tapi sekarang itu ini udah bergeser ya. Sekarang tuh Vietnam ya, banyak sekali Vietnam sekarang yang mengisi pos-pos yang ada di Jepang ya, khususnya untuk Gino Jishu maupun Tokute Gino ya. Ini adalah komposisi penduduk asing yang ada di Jepang sampai tahun 2017. Oke, kemudian penduduk asing di Jepang itu sebenarnya itu seperti apa sih? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka istilahnya tuh tinggal tuh dengan status seperti apa? Nah, ini adalah contoh. Sebenarnya ini saya bahas di bab 2 ya. Ini adalah jenis status izin tinggal atau Zairyu Shikaku ya. Jadi kalau Zairyu Shikaku itu dia yang pegang tuh punya Zairyu Kado atau card residence ya. Jadi ini adalah contoh Zairyu Kado ya. Jadi ada nomor kemudian ada. Nah, di sini ada Ryugaku ya. Ryugaku ini adalah jenis izin tinggalnya ya. Jadi ini macam-macam ya, bisa Ginojishu, Tokute Gino maupun nah ini bisa dilihat. Ini adalah Zairyu Shikaku yang diizinkan oleh imigrasi Jepang bekerja penuh waktu ya. Jadi saya garis bawah adalah penuh waktu. Artinya orang-orang yang di sini itu kerjanya bisa full ya, 8 jam gitu. Tapi kalau misalkan Ryugaku itu dia terbatas ya, maksimal 28 jam kalau nggak salah 1 minggu itu ya. Jadi di sini adalah yang paling terakhir adalah Tokute Gino ya. Jadi pekerja berketerampilan khusus ini memang baru banget. 2 tahun yang lalu dia baru diresmikan, dan ini ada beberapa yang memang sudah lama pemerintah Jepang itu terbitkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja asing ya. Dan ini kebanyakan adalah pekerja profesional semuanya di sini. Dan ini yang terakhir adalah Ginojishu ya, pelatihan teknis magang. Oke, kemudian masuk ke sini ya. Ini adalah berdirinya pekerja berketerampilan khusus ya. Jadi Tokute Gino itu seperti yang saya barusan jelaskan di slide sebelumnya itu ada beberapa macam jenis pekerja asing di Jepang. Nah, ini adalah salah satunya adalah Tokute Gino yang baru diresmikan pada 1 April 2019. Nah, ini jadi Tokute Gino sama Ginojishu itu ada kesinambungan, tapi tujuannya itu beda ya. Jadi Tokute Gino itu bukan untuk kokusai koken ya, atau transfer teknologi antar negara. Jadi tujuan Ginojishu itu memang dia itu, jadi si Ginojishu ini dikirim ke Jepang, dia belajar teknik, kemudian dia diharapkan pulang ke Indonesia atau ke negara asal dia itu untuk mengembangkan teknik yang dia dapat dari Jepang, apapun bidangnya ya. Karena kita tahu bahwa dalam bidang apa sekalipun pertanian ya di Jepang itu juga udah pakai teknologi maju ya. Jadi dari situ mereka diharapkan pulang ke Indonesia tuh untuk menerapkan apa namanya teknik atau teknologi keterampilan yang mereka dapatkan. Nah, tapi berbeda dengan Tokute Gino ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja yang ada ya. Jadi berbeda sekali tujuannya ya. Jadi Tokute Gino itu bukan untuk alih teknologi, melainkan untuk mengisi kekosongan bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga kerja saat ini di Jepang. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di sini dalam kurun waktu 5 tahun ya, sebanyak kurang lebih ini ada 340 ribuan orang kerja ya, tapi lebih detailnya nanti saya dibahas di bab 2 itu. Angka dari per bidangnya itu butuh berapa orang itu juga udah ada semuanya ya. Jadi ini adalah Tokute Gino. Nah, seperti apa penyambutan dari Indonesia, ini adalah salah satu bukti ya, nota kerjasama ya. Jadi waktu itu kedubesnya masih Pak Isi, kemudian Pak Kemenkertransnya masih Pak Hanif Dahiri ya. Jadi 2019 mengadakan nota kerjasama dalam mendukung program Tokute Gino dari Indonesia. Nah, setelah didirikan ini sebenarnya itu pemerintah Jepang punya target dan diharapkan tercapai, tapi kita tahu bahwa COVID ini mulai menyebar dan mulai meluas di Jepang. Mohon maaf, mungkin saya lebih jelaskan di kondisi Jepang ya. Jadi di Jepang itu sebenarnya
kondisi COVID itu mulai menyebar secara luas itu di bulan Maret 2020. Sebenarnya Februari itu sudah ada, bahkan untuk penerimaan orang asing terakhir di Jepang itu tanggal 31 Maret 2020 kalau nggak salah ya. Dan setelah itu pemerintah Jepang tuh mengeluarkan kebijakan namanya Kinkyu Jitai Sengen ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin PPKM ya. Jadi dari situ tuh nggak hanya orang asing di Jepang, tapi aktivitas terkait dengan kayak perusahaan maupun izakaya ya, itu semuanya ditutup, nggak boleh lebih, dan khususnya kota-kota metropolitannya itu nanti mungkin saya masuk ke bab analisisnya di situ ya. Jadi setidaknya dari target pemerintah Jepang yang sudah targetkan sekian ribu orang untuk masuk, tapi berhubung dengan kondisi COVID itu target itu nggak kecapai gitu loh. Nah, jadi yang menarik dari penelitian saya ini adalah jadi dari target yang dia tidak capai karena kondisi COVID itu mulai menyebar, itu ada tren. Trennya adalah banyak Kensuse atau Jisuse itu yang dia tidak pulang ya, karena memang maskapai itu pada saat itu memang ditutup ya, jadi nggak bisa pulang. Pulang pun bisa, tapi memang dari perusahaan itu juga istilahnya itu meminta dia itu memikirkan gimana kalau kamu berubah status ke Tokutegino. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran dari perusahaan untuk mengalihkan atau mentransfer status mereka itu ke dalam Tokutegino. Nah, jadi setelah banyak Ginojishu yang mereka tidak bisa pulang ke negaranya, mereka itu lebih cenderung untuk meneruskan atau lanjut untuk stay di Jepang dengan berubah status. Karena kalau tidak dirubah statusnya mereka itu nanti nggak bisa lanjut ya. Jadi Ginojishu itu saya jelaskan sedikit aja, masa izin tinggalnya itu maksimal 5 tahun ya. Jadi 3 tahun itu yang pertama, kemudian dia enco atau dia bisa langsung merubah ke Tokutegino setelah 3 tahun. Jadi nggak perlu enco 2 tahun, tapi bisa langsung ke Tokutegino ya. Jadi karena banyak kondisi maskapai yang tutup dan kebetulan juga kondisi memang serba sulit pada saat itu, jadi banyak dari Ginojishu ini memutuskan untuk transfer ke dalam Tokutegino ya. Nah, setelah itu kemudian setelah dilihat dari data imigrasi, bahkan ini salah satu artikel ya, saya ambil dari Nihon Keizai Shimbun ya. Ini adalah Tokutegino Gaikokujin Nanabai ya, Ginojishu Seiga Kikoku Degizuni Iko. Jadi ini adalah transfer ya dari Ginojishu ke Tokutegino ini mengalami lonjakan 7 kali lipat jumlahnya. Ini adalah salah satu perusahaan pengolahan makanan di Saitama ya. Jadi ini kebetulan banyak dari Ginojishu yang beralih ke Tokutegino. Kebetulan ini adalah orang-orang Vietnam gitu ya. Jadi setelah saya baca dari artikel ini pun ya, contoh dari artikel ini juga banyak sekali fenomena-fenomena peralihan status Ginojishu ke dalam Tokutegino itu dalam upaya pemerintah mengatasi kurang tenaga kerja. Dan dari pihak pemerintah pun juga sangat mendukung upaya ini karena kita tahu bahwa dari sistem perekrutan luar negeri pun juga terstop di situ. Jadi mau nggak mau pemerintah itu memaksimalkan kondisi yang ada dengan Ginojishu yang ada itu mengubah status, dan pemerintah itu menawarkan istilahnya kemudahan dan kayak sosialisasi program dari Jepang tuh banyak sekali ya. Jadi mungkin nggak tahu ya kalau di Indonesia atau di luar gitu, tapi kalau di Jepang itu sekarang tuh lagi gencar banget ya pemerintah Jepang itu mensosialisasikan program transfer ya dari Ginojishu ke dalam Tokutegino. Nah, seperti ini adalah gambaran, ini bisa dilihat di sini adalah nih ya, data Badan Layanan Imigrasi Jepang ini mengeluarkan bahwa ini kan di akhir Desember 2020 ya. Jadi 1 tahun setelah diresmikannya Tokutegino, ini udah masa COVID ya 19 ini. Ginojishu ini mengalami kenaikan yang berubah ke dalam Tokutegino ini 85% ya. Ini data ini sebenarnya saya ada di bab 2 juga ya. Mungkin ini sekilas doang ya. Nah, setelah itu dari kondisi fenomena yang ada seperti ini, kemudian saya menentukan rumusan masalah seperti ini ya. Jadi bagaimana dampak dari COVID ini dalam mempengaruhi proses pengubahannya. Jadi kondisi COVID ini mau nggak mau kita terima, dan kondisi tersebut memberikan dampak ya dalam hal ini Tokutegino untuk dia beralih status ke dalam dari Ginojishu ke dalam Tokutegino. Nah, yang kedua adalah bagaimana mekanisme. Jadi
seperti apa sih prosedural, seperti apa ya istilahnya, tahapan-tahapan untuk merubah status ke dalam Tokutei Gino, itu nanti juga akan saya jelaskan. Nah, yang ketiga adalah kebijakan. Nah, setelah kita berubah, mengganti apa namanya, kondisi status kita ke dalam Tokutei Gino, itu apa yang berubah? Maksudnya, benefit apa yang kita dapatkan dari perubahan status tersebut? Karena Gino Jisuse nggak mungkin sama dengan Tokutei Gino, ya. Jadi dari situ nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu ya, Sensei, ya. Mohon maaf saya kepanjangan, Sensei. Gak apa-apa, sip. Makasih banyak. Saya jadi paham banget tentang Tokutei Gino. Makasih banyak, Sobat. Ya, Ya, Sensei, seperti itu. jadi kalau saya melihat skripsinya Somat sama Dea, ini sebenarnya sekilas ya sama sih membahas tentang Tokutei Gino, tapi mungkin permasalahan yang dirumuskan itu sudah beda ya. Kalau Somat ini saya lihat dari dalam negeri ya, jadi dari dalam Dari negeri Jepangnya, maksudnya Sensei. dari dalam Jepangnya seperti apa gitu ya. Nah sementara kalau Dea itu pengaruh yang ada di luarnya ya, jadi maksudnya di luar Jepang gitu. Dalam hal ini Indonesia, begitu nggak Dea? Iya, betul Sensei, seperti itu dari Oke. Indonesia. Ya, jadi dengan ini saya pikir udah clear ya bahwa masalah yang dibahas oleh Somad dan Dea ini sudah membahas hal yang sama tentang Tokutei Gino tapi dari sudut pandang yang berbeda dan ini sama sekali tidak bermasalah ya. Silakan masing-masing bisa melanjutkan penelitiannya. Terus mungkin Dea sama Somat juga bisa berkolaborasi, maksudnya bisa bertukar pikiran juga ya. Nanti Somat juga bisa, kalau misalnya Dea nanti ada waktu minggu depan minggu depan bisa presentasi, mungkin Somat bisa datang, mungkin bisa kasih masukan juga nanti. Mungkin itu dari saya, dari yang lain mungkin ada tanggapan, silakan. Baik, belum ada ya. Ini menurut saya menarik banget ya dua penelitian ini. Jadi tadi kan Somat bilang di Jepang justru lagi gencar-gencarnya ya sosialisasi tentang perubahan status dari Gino Jishu ke Tokutei Gino. Sementara kalau di Indonesia mungkin karena terkendala macam-macam hal, tapi kan kalau pikiran saya ya mungkin karena COVID ya. Tapi menurut dia mungkin ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi. Mungkin nanti dengan skripsinya dia bisa menjabarkan faktor apa saja yang menghambat gitu ya. Seperti itu kali. Iya, betul Sensei. Kalau dari latar belakangnya sih memang sebagian besar sinkron dengan yang saya buat tadi, yang Mas Somad buat juga hampir sama ya, karena sumbernya juga ada beberapa yang sama juga. Nah, untuk Mas Somad, terima kasih ini udah presentasi, banyak banget masukannya. Oh iya, sama-sama. Saya juga semenjak itu kepikiran, Sensei. Terus terang saya harus clearin juga ke dianya. Jadi saya mohon maaf mungkin kalau ada beberapa sumber yang sama sih. Ya mungkin memang latar belakangnya hampir sama sih. Iya, tapi kalau melihat dari judulnya kan memang berbeda juga. Kalau Mas Somad kan lebih merujuk ke perubahan alih status ya. Nah, kalau saya sendiri kan lebih fokus ke sini, ke dalam negerinya gitu, regulasi dan mekanisme serta kebijakan pemerintah antara Jepang dan Indonesia, seperti itu sih. Oke, sip. Ya, jadi kalau Somad dari sudut pandang orang yang di Jepang ya, kalau dia dari sudut pandang orang yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi saya pikir ini menarik sekali ya. Sip, sip. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-temannya yang lain? Belum ada ya. Jadi ini waktunya juga sudah lewat. Mohon maaf ini kelewatan. Kalau memang tidak ada lagi mungkin. Sensei, mohon maaf, saya yang terakhir Sensei bab 2 boleh Silakan. sedikit. Silakan. Oh ya, Sensei. Mohon maaf, Sensei.
sambil nunggu Somad mau share screen ya. Iya, Sensei. Oke. Sambil nunggu share screen-nya, saya ingatkan ya bahwa kita sebentar lagi UAS ya. Jadi saya ingatkan bahwa target kita adalah ya target mata kuliah ini memahami apa yang akan mahasiswa kerjakan di penelitiannya ya. Jadi bukan cuma buat mata kuliah ini doang gitu. Saya harap mahasiswa di akhir mata kuliah ini bisa memahami gitu ya, memahami lebih dalam apa yang akan dilakukan dan kenapa mahasiswa melakukan penelitian itu ya, terus dengan apa nanti penelitiannya dilakukan ya. Jadi bukan cuma buat menyelesaikan mata kuliah ini saja, tapi berharap bisa paham ke depannya harus bagaimana gitu ya. Silakan Somat. Oh iya, mohon maaf, Sensei udah muncul PPT-nya, Ya, sudah. board-nya Sensei. Terima kasih banyak Sensei udah dibaca dan udah dikomen. Jadi di bab 2 saya itu menjelaskan intinya itu tentang gambaran umum Ginojishu ya, baik dari pengertian, dari arti sempit, dan pengertian beberapa dari instansi yang terkait kebijakan ini, yang mengelola kebijakan ini, khususnya dari Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja. Dan ini juga ada pengertian dari JITKO, itu seperti apa, di sini saya juga jelaskan. Dan juga ada pengertian dari OTID juga ini. Ini organisasi yang membawai si Ginojishu. Nah, kemudian dari situ saya masuk latar belakang, ini juga saya baca-baca ya, saya cari sumber data. Jadi latar belakang Ginojishu itu seperti apa juga saya jelaskan di sini. Dan kemudian juga ada beberapa kutipan, yang ini kutipan dari Undang-Undang Jepang juga terkait Ginojishu. Kemudian juga ini adalah salah satu grafik penerimaan Ginojishu. Jadi Ginojishu itu dia bergeser dari tujuan utama yang untuk transfer teknologi. Jadi yang sekarang faktanya adalah dari data yang saya dapatkan ini, tujuan Gino itu sama seperti Tokutei Gino gitu. Jadi Jepang tuh sangat krusial dengan tenaga kerja. Jadi alih-alih untuk menerima Ginojishu itu sebenarnya untuk mengamankan tenaga kerja saja. Ini jadi beberapa data yang saya ambil ini adalah kondisi real di lapangan saat ini. Ini saya ambil dari Japan Institute for Labor ya. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan di latar belakang juga, ini adalah terkait dengan masa izin tinggal Ginojishu. Jadi masa izin tinggal Ginojishu juga bervariasi ya. Jadi dia dibagi dalam, mungkin dari grafik ini bisa dilihat ya. Jadi dia itu tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga, dan masing-masing tahun tuh dia harus merubah Zeryukado-nya untuk cosing gitu ya, untuk update dari Zeryukado, dan untuk melanjutkan ke dalam tahap selanjutnya juga dia adalah ujian terkait dengan level tertentu gitu ya. Ini saya ambil dari JITKO juga, dan ini adalah sistem penerimaan Ginojishu ya. Jadi bisa melalui dari Dantai Country maupun Kigyo. Nah, kemudian ini informasi agak sekredit juga, ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan satu perusahaan untuk menerima satu orang dalam merekrut Ginojishu itu berapa. Ini saya juga ambil dari data buku yang saya beli juga di Jepang ini ya. Jadi ini gambaran umum bahwa satu perusahaan untuk menerima satu orang dalam 1 tahun itu biayanya sekitar 3 juta yen ini ya. Jadi mungkin bisa sekitar 350 ribuan juta mungkin ya. Ini satu orang ya, jadi kalikan aja kalau sekian orang, jadi cukup banyak. Jadi nggak bisa diasumsikan bahwa untuk Ginojishu itu biayanya lebih murah sama orang Jepang, tuh nggak bisa secara kasat mata juga gitu ya. Nah, ini juga apa namanya ketentuan dalam menerima jumlah Ginojishu ya. Jadi perusahaan itu kita bisa melihat jumlah karyawan di situ berapa jika kita tahu misalkan perusahaan A mempekerjakan Ginojishu 15 orang, maka kita bisa ketahui bahwa karyawan tetap di perusahaan itu sekitar 200 sampai 300 orang. Ini juga saya sebagai informasi di sini saya masukkan ya. Dan ini adalah jenis pekerja Ginojishu ya, ini ada beberapa macam ya. Ini saya bagi dalam kategori. Kemudian setelah itu masuk dalam kondisi nyata ya saat ini. Jadi saat ini yang tadi saya sebutkan di latar belakang bahwa kondisi dipenuhi sama orang-orang Nguyen ya, atau Vietnam ya. Jadi sekarang tuh banyak sekali orang Vietnam, dan komposisinya ini nggak jauh beda sama Tokutei Gino ya. Ini sekitar 56%, artinya lebih dari separuh Ginojishu di Jepang itu isinya orang Vietnam semuanya ya. Ini adalah Ministry of Justice ya, Kementerian Kehukuman dari Jepang ya.
Nah, ini adalah perbandingan dari bidang kerja yang diambil. Ini contoh yang saya ambil dari Asahi Shimbun ya, tentang pengolahan makanan. Nah, ini Tokute Gino ya, sama ya kayak Ginojise ya, saya bahas dari pengertian. Kemudian setelah itu juga masuk dalam latar belakang. Cukup beda ya latar belakang sama Ginojise. Jadi kalau latar belakang Tokute itu dia prestasi dari pencapaian pemerintah Shinzo Abe ya. Jadi karena kebijakan pemerintah Shinzo Abe dikenal dengan Abenomics ya. Ini jadi pertumbuhan ekonominya itu pesat banget ya, dan angka pengangguran tuh cukup turun di level paling rendah ya. Jadi setelah gejolak kondisi ekonomi global nih, krisis global 2009 awal nih, naik ya, bahkan dari sini diperkirakan tuh naik ya sebelum adanya COVID. Dari situ adanya kebijakan Tokute Gino tuh mulai digalankan ya. Nah, dari situ kemudian masuk dalam status izin tinggal Tokute ya. Ini juga hampir sama tadi dengan Ginojishu, ada beberapa tahapan, tapi yang membedakan adalah, mohon maaf ini Zerio kado saya ya. Jadi Tokute Gino itu dibagi dua, ya mungkin tadi nggak saya jelaskan. Jadi Tokute Gino pertama tuh 5 tahun, dan Tokute Gino... Ya, Sensei? Waktu kuliahnya udah habis. Oh iya, Gomen Sensei. Ini Sensei, ini Sensei. Ini berarti saya harus tutup di mana ya, Sensei? Ya, tutup yang sensitif-sensitif, seperti tanggal lahir, ya, nama, terus nomor-nomornya ya. Jadi kurang lebih semuanya, hampir semua ditutup aja. Siap, Sensei. Mohon maaf, Sensei. Jadi saya kepanjangan. Mohon maaf banget. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, jadi dia bisa dapat gambaran juga ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah apa namanya? Ya, Rivaldo, mohon maaf ya. Nanti minggu depan, atau misalnya Rivaldo ada waktu, silakan bisa datang di Medlit yang hari Rabu, tapi siang ya. Silakan bisa. Oke, baik. Itu saja ya hari ini. Terima kasih banyak partisipasinya ya. Saya ingatkan, UAS sebentar lagi. Saya berharap bukan cuma bab satunya selesai, tapi mahasiswa udah paham ya apa yang mau diteliti, kenapa meneliti itu, mau meneliti itu menggunakan apa gitu ya. Jadi sudah paham. Terima kasih juga untuk Somad yang sudah datang ya menjelaskan. Erik juga udah bantuin saya ya. Kasih masukan untuk Mas Tris, Mas Dani juga makasih udah presentasi. Nanti minggu depan kita sisakan waktu untuk teman-teman yang belum presentasi ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar Samades. Bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Sensei. Otskar Samades. Terima kasih.